Salam sejahtera bagi setiap kita. Saudara, dikisahkan setelah Alexander Agung menaklukkan negara Persia dan India, dia diperhadapkan pada satu pemberontakan di dalam pasukan tentaranya sendiri. Setelah mendengar laporan tentang pemberontakan ini, dia langsung melompat dari pelataran tempat dia berdiri, dari podium, dan kemudian menahan beberapa pasukan-pasukan yang melakukan pemberontakan atau yang memprakarsai pemberontakan ini. Lalu ia segera kembali ke podium dan dia berbicara kepada seluruh pasukan yang ada, termasuk kepada beberapa orang-orang yang melakukan pemberontakan itu. Dia menggunakan kesempatan ini untuk kemudian dia berpidato di hadapan seluruh prajuritnya. Lalu ia berkata, "Siapa di antara kalian yang dapat berkata bahwa dia menderita lebih banyak untuk saya dibandingkan saya menderita untuk dia? Perlihatkanlah kepada saya bekas-bekas luka yang ada di dalam tubuh kalian kepada saya dan kepada semua pasukan yang ada saat ini. Dan saya akan menunjukkan bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya yang penuh dengan luka-luka ini. Tidak ada satupun anggota tubuh saya yang tanpa luka. Tidak ada jenis senjata apapun yang bekas lukanya tidak saya tanggung. Saya telah dilukai oleh pedang, oleh anak panah, dan dilontari oleh batu. Saya telah dilempari batu dan dipukul dengan gada pada waktu memimpin kalian menuju kepada kemenangan yang sekarang kita dapatkan, menuju kepada kejayaan, kelimpahan, melewati daratan, lautan, melintasi sungai, gunung, dan padang, hingga kita bisa seperti sekarang ini." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan menggunakan luka yang masih membekas atau bekas luka di sekujur tubuhnya, Alexander Agung membuktikan kepada prajurit di jajaran pasukannya mengenai keberanian, kepahlawanan, dan kesetiaan, bahkan pengorbanan yang dia sudah lakukan untuk negaranya, untuk rakyatnya yang dipimpinnya. Seperti itulah juga yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dalam pasal yang ke-6 ayat 17. "Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik daripada Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak ingin bermegah atas apa yang sudah dikerjakan selama ini, tetapi dia ingin bermegah hanya kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi dirinya, atau bermegah pada salib Yesus yang sudah berkorban dan mati untuk dirinya. Dia sadar bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini adalah karena anugerah dan kekuatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup dia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dia ingin seluruh hidupnya adalah sebuah pemberian yang terbaik, sebuah tanda syukur yang sudah diterimanya dari Tuhan Yesus yang selamati bagi dirinya yang sangat berdosa itu. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, atau kita sebagai seorang bawahan, atau kita orang yang biasa-biasa saja, sudahkah pemberian dan pengorbanan kita telah menginspirasi orang-orang di sekitar kita, di komunitas kita, di keluarga kita, di tempat di mana kita bekerja? Integritas kita memberikan kuasa atas kata-kata kita, memberikan kekuatan bagi rencana-rencana kita, bahkan menjadi sebuah daya dobrak bagi seluruh aksi-aksi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang yang sudah mengalami pengorbanan Kristus, apakah dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita,
dalam pekerjaan kita di kantor maupun dimanapun kita berada dan ditempatkan. Apakah saudara sudah memberi buah perubahan di sekitar kita? Tuhan Yesus memberkati setiap kita.